Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah kepadaku. Romo, ibu bapak, saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus, pernah dengar nama Mehmet Ali Akça? Seorang mahasiswa garis keras Turki. Pada tahun 1982, nama ini menjadi perhatian masyarakat internasional. Tanggal 13 Mei di tahun itu, sebuah senapan menyalak dari tangannya. Dan di hadapannya satu sosok tubuh rubuh bersimbah darah. Siapa yang ditembaknya? Sri Paus Yohanes Paulus II. Banjir kutukan datang dari mana-mana. Tapi Mehmet menjawab enteng, Tuhan menyuruh saya membunuh Sri Paus. Meskipun tembakan itu tidak berhasil membuat Sri Paus meninggal, tetapi akibat tembakan itu Paus menderita di masa tuanya. Marahkah Sri Paus? Sama sekali tidak. Hanya beberapa saat setelah keluar dari situasi kritis dan kesehatannya pulih, Sri Paus mengunjungi Mehmet Ali Akça di penjara. Dengan senyum begitu lebar, dia menepuk-nepuk bahu Mehmet dan memaafkan Mehmet Ali Akça yang hampir mengirim nyawanya ke surga. Tahun 2010, oleh pengampunan dari Sri Paus, pengadilan Italia membebaskan Mehmet dari penjara seumur hidup. 27 Desember 2014, Mehmet Ali Akça mendengar berita Sri Paus Yohanes Paulus II meninggal dunia. Dia pergi ke kuburan Sri Paus, membawa seikat kembang mawar, meletakkannya di atas makam dan mencucurkan air mata. Amor vincit omnia. Cinta mengalahkan segala. Cinta bisa mengubah orang jahat menjadi orang baik. Melalui Injil hari ini Yesus mengajak kita semua untuk terus mengampuni, untuk terus memaafkan. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Dan hari ini ketika murid-muridnya bertanya, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudara yang bersalah kepadaku? Yesus katakan, bukan hanya sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, terdengar ekstrim, berlebihan. Kita sering bertanya-tanya, untuk apa mengasihi kalau mengasihi menyebabkan ketidakadilan? Bagaimana Paus bisa mengasihi seorang membunuh dia? Para membunuh itu menyebabkan dia mengalami penderitaan. Tapi Yesus sepanjang hidupnya sudah menunjukkan kasih yang ekstrim. Melalui metafora tentang orang yang berutang dan hutang yang dihapus, Yesus menunjukkan kepada kita semua bagaimana ekstrimnya dia mengasihi. Mengapa? Karena di matanya kita semua berharga. Itulah kasih Yesus. Itulah kasih Allah. Allah yang punya tangan kuat untuk memeluk kita semua. Allah selalu membuat kita percaya, membuat kita yakin. Amor vincit omnia. Cinta membelenggu segala. Saudara-saudara terkasih, kita hidup di tengah dunia yang rawan konflik, rawan perkelahian. Di mana-mana konflik, sedikit-sedikit konflik, konflik suami istri, konflik orang tua dan anak-anak, konflik antar tetangga, konflik rekan kerja, dan itu selalu terjadi dalam cara-cara yang sangat sepele. Mau tanam bunga, suami mau mawar, istri mau melati. Bertengkar akhirnya tidak jadi tanam. Latih kor capek-capek di lingkungan. Semua sudah mantap. Tinggal menentukan kostum. Tidak setuju satu sama lain, kor bisa bubar. Pernah dengar suami istri berkelahi gara-gara ojol gigi? Ada satu ibu muda marah sekali sama suaminya karena selalu pencet odol dari tengah. Istrinya itu suka rapi-rapi pencetnya dari pinggir bawah sehingga habisnya itu rapi. Tapi setiap kali diingatkan enggak, suaminya selalu mau dari tengah.
maka berkelahi dan akhirnya pisah ranjang. Kadang-kadang sangat sepele seperti itu. Yesus mengajak kita, Yesus menantang kita untuk berani mengampuni, berani memaafkan, supaya kita bisa saling menemukan. Kalau kita mengasihi, orang bersalah itu berubah. Coba Bapak Ibu sekalian kalau pulang dari rumah, istri ngoceh-ngoceh, tersenyumlah terus-menerus, maafkan terus-menerus, dia pasti berubah. Kita mesti belajar untuk memaafkan, belajar untuk mengampuni. Mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan tanpa batas. Biarlah Tuhan bekerja di dalamnya. Kita mau menyelamatkan satu sama lain dengan kuasa pengampunan. Suami menyelamatkan istri, istri menyelamatkan suami melalui pengampunan. Orang tua menyelamatkan anak-anak, anak-anak menyelamatkan orang tua melalui kuasa pengampunan. Dan lihat betapa semuanya itu akan berjalan dengan sangat baik. Pengampunan itu menyembuhkan tidak saja raga kita, tapi juga jiwa kita. Tidak saja keluarga kita, tapi juga masyarakat seluruhnya. Kalau hidup kita dikelilingi musuh, sebabnya mungkin karena kita kurang mengampuni. Kalau penyakit tidak sembuh-sembuh, sebabnya mungkin karena kita kurang mengampuni. Ampuni, maka lihat kedahsyatan kuasa itu bekerja. Hari ini saya ingin sekali membaca pesan Paus Fransiskus untuk keluarga-keluarga tentang pengampunan. Kita semua hadir di sini, ayah, ibu, orang tua, anak-anak, suami, istri. Mari kita mendengarkan ajakan pengampunan dari Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bilang begini, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya ayah ibu yang sempurna. Kita tidak menikah dengan orang yang sempurna. Kita juga tidak punya putra-putri yang sempurna. Kita saling mengecewakan. Kita saling melukai. Maka tidak ada perkawinan yang sehat, tidak ada keluarga yang sehat tanpa ada pengampunan. Sri Paus melanjutkan, keluarga harus menjadi tempat kehidupan dan bukan tempat kematian, tempat penyembuhan dan bukan tempat penebar penyakit, panggung pengampunan dan bukan panggung pentasan rasa bersalah. Saudara-saudara kasih, mari kita bawa cinta ke tengah keluarga-keluarga kita. Mari kita bawa kuasa pengampunan ke tengah keluarga-keluarga kita. Mari kita sembuhkan luka keluarga kita, luka relasi sosial di atas kita satu sama lain. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir
Aku